Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap pada materi tentang pengujian hipotesis komparatif dua sampel berpasangan. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Tadi sudah kita bahas McNamara, marginal homogeneity, uji tanda, dan materi selanjutnya yaitu uji Wilcoxon untuk dua sampel berpasangan. Uji Wilcoxon ini digunakan untuk data ordinal, akan tetapi datanya itu bersampel besar. Bedanya dengan uji yang uji tanda itu sama-sama persamaannya sama-sama data ordinal, tapi kalau uji tanda itu sampelnya kecil, kalau Wilcoxon sampelnya besar. Ini merupakan teknik yang dikembangkan dari uji tanda. Rumusnya seperti ini dengan keterangan ini. Kriteria pengambilan keputusannya sama seperti yang lainnya. Kalau H0 ditolak jika nilai satu titik uji lebih dari nilai tabel. Kalau nilai tingkat kemananya lebih kecil dari alfa, maka H0 nya juga ditolak. Kasusnya akan kita bahas, contohnya ini, yaitu seorang guru bahasa Inggris. Seorang guru bahasa Inggris ingin menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak antara skor daya hafal, ya, kata-kata idiom, ini daya hafal. Kata-kata idiom yang sulit antara metode menghafal konvensional yaitu metode A dengan metode menghafal yang modern dengan penambahan suara musik, metode B. Sebanyak 50 siswa diambil sebagai sampel dan diberikan skor 1 sampai 10, menunjukkan hasil yang buruk, dan 10-nya menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Dari data diperoleh, nah seperti ini datanya untuk uji Wilcoxon. Nah, ini dari data tersebut sudah kita input ke dalam Excel, tabulasinya seperti ini. Ini menggunakan metode yang konvensional, belum, dan ini menggunakan metode yang modern, menggunakan musik. Datanya merupakan data ordinal, di mana 1 sampai 10 menjelaskan tentang kebenaran atau kemudahan menghafal menggunakan musik dan metode konvensional tanpa musik. Misalkan ini kita namai X, ini kita namai Y variabelnya, ini tanpa musik atau metode A, ini sama menggunakan musik dalam menghafalnya. Metodenya sama dengan yang tadi, langkah-langkahnya: analis, non parametric test, dua sampel yang berpasangan. Nah, jangan lupa di sini yang digunakan ada uji Wilcoxon. Variabel 1 dimasukkan sini, variabel Y dimasukkan variabel 2, sama dengan yang tadi. Nah, ini hasil analisisnya. Oke, langsung kita copy paste saja ke MS Word agar memudahkan kita dalam membaca interpretasinya atau penjelasan dari outputnya ini. Bagaimana dalam pengujian hipotesis? Langkah pertama yang kita buat yaitu membentuk hipotesis awal terlebih dahulu.
Hipotesis awalnya berbunyi, hipotesis awal tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hasil skor daya menghafal dari metode A dan metode B. Hipotesis alternatif, terdapat perbedaan yang signifikan hasil terhadap skor daya hafal dari metode A dan metode B. Ini hasil pengujian hipotesisnya, hipotesis awalnya dan hipotesis alternatifnya. Dari situ nanti kita ambil kesimpulan. Kita lihat yang pertama paling mudah menggunakan asimptotik signifikansi. Dari asimptotik signifikansi ini, nah, diperoleh nilainya 0,008. Bahwasanya nilainya itu nanti kita bandingkan. Nah, kalau nilai asimptotik signifikansinya lebih kecil dari tingkat kemanaan, maka H0 nya ditolak. Nah, nilainya lebih kecil dari tingkat kemanaan, yaitu 0,05, maka hipotesis awalnya ditolak. Oke, maka kesimpulannya adalah hipotesis alternatifnya diterima. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan tentang hasil terhadap skor daya hafal dari metode A dan metode B. Langkah kedua bisa juga dalam pengambilan hipotesis kita menggunakan nilai Z ini. Nah, kalau kita menggunakan nilai Z ini, nah, maka kita akan bandingkan dengan tabel dari distribusi Z. Mana? Kita cari dulu tabelnya. Tabel dari Z tersebut, kalau melihat dari referensi teorinya, Z tabel itu pengembangan dari tabel distribusi T, tapi kita gunakan untuk yang nilainya paling bawah sendiri atau tak hingga. Oke, kita buka dulu. Nah, ternyata di sini, nah ini untuk nilai paling bawah sendiri atau tak hingga dari tabel T, sehingga dia dapat digunakan untuk referensi dari tabel Z. Oh, nggak bisa ini. Oh, ternyata tidak bisa keluar nilai tak hingganya. Kalau begitu kita bisa cari lagi. Nah, ini kesulitan kalau kita menggunakan tabel distribusi. Nah, kalau menggunakan nilai tingkat kemanaan langsung tidak usah kita bandingkan dengan nilai tabel, itu sangat mudah sekali. Cari saja di sini tabel T. Nah, akan muncul di sini. Nilai tak hingga itu nanti nilainya yang paling bawah sendiri sini. Oh, nggak bisa muncul ya. Kalau Anda lihat bahwasanya nilai tak hingganya nanti akan ketemu 1,96. Jadi 1,96 yang nantinya dibandingkan dengan